in association with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Sutami Awards 2025. Perkenalkan, kami yang akan memandu acara pada malam hari ini, saya Alfian Raharjo. Dan saya Ayu Rahmawati, merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kami berdua dapat memandu acara yang sangat spesial pada kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang diwakili oleh Bapak Rahmat Haimuddin, Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo. Selamat malam Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah, kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kemudian selamat malam dan selamat datang kepada Ketua Komisi 5 DPR RI Bapak Lazarus. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Ahmad Wiyagus. Kemudian kepada Kepala BMKG Bapak Teguh Faisal Fatoni. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Kakor Lantas Bapak Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho. Yang kami hormati para pejabat, pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Selamat datang juga bagi seluruh mitra kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan tentu saja rekan-rekan media yang hadir pada malam hari ini. Serta yang kami banggakan Bapak Ibu penerima Sutami Awards 2025 dan tentunya kepada seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih. Dan tentu saja pada saat momen yang berbahagia ini kita juga turut berduka dengan bencana yang saat ini terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Semoga ujian kali ini bisa semakin menguatkan kepedulian bangsa Indonesia. Dan tentu saja acara malam hari ini tentunya dapat berlangsung berkat koordinasi dari para pelaksana acara. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya acara ini yang didukung oleh Bank Mandiri. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya untuk itu kami meminta dan turut mengundang dengan hormat Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum kepada Ibu Wida Nurfaida. Kami persilahkan untuk menyampaikan laporan kegiatan sebagai Ketua Pelaksana acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Komisi 5, Bapak Robert Roh, Bapak Andi Iwan Aras, Bapak Ridwan Bai, yang kami cintai dan banggakan Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Ahmad Wiyagus, dan para tamu undangan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat hadiratnya kita bisa kumpul bersama pada acara malam ini, Malam Apresiasi Sutami Award 2025 yang merupakan bagian dari Hari Bakti ke-80 Kementerian Pekerjaan Umum. Sutami Award sendiri adalah merupakan apresiasi kami kepada seluruh Kementerian KL, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, mitra kerja, Kementerian Pekerjaan Umum, dan juga akademisi, dan juga tidak lupa terhadap media yang
tidak henti-hentinya mensupport Kementerian Pekerjaan Umum. Semua kategori ini mencerminkan luasnya ekosistem pembangunan infrastruktur yang dirancang dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Di samping itu, malam ini juga kita memberikan lifetime achievement kepada sosok yang menginspirasi dan berjasa di bidang Kementerian Pekerjaan Umum. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Sutami Award ini diselenggarakan sebagai apresiasi kepada para pemangku kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas masyarakat, akademisi, penyedia jasa, serta jurnalis yang menunjukkan kinerja terbaik dan kontribusi secara signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Penghargaan ini juga merupakan wujud dari penguatan kuatnya koordinasi kita antara lintas sektor serta kolaborasi Pentahelix yang selama ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan berkeadilan. Kami meyakini bahwa penghargaan ini menjadi pengingat bahwa setiap kontribusi, sekecil apapun kontribusi yang dimiliki Bapak Ibu, memberi dampak nyata bagi kemajuan bangsa. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan Sutami Award dan selamat memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-80. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Menteri Pekerjaan Umum. Kepada Bapak Dodi Hanggodo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat malam untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati para Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Pak Robetro, Papua, Pak Andi Wanaras, Sulawesi Selatan, Pak Ridwan B dari Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Kepala BMKG, Bapak Tengku Faisal Fatoni, Wakil Menteri Dalam Negeri, Pak Ahmad Wiyagus, Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Pak Rahmat Kaimuddin yang mewakili Pak Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Mas Ahaye yang sedang berada di Medan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Daerah yang berkenan hadir, Bos besar saya Pak Kakor Lantas, izin Pak. Rekan-rekan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Ibu Sekjen, Bu Wamen masih tertinggal di kota Kutacani, Bu Dirjen, rekan-rekan yang lain dari Eselon 1, Eselon 2, dan para generasi muda Kementerian Pekerjaan Umum, serta hadirin lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelum kita memulai acara yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kita semua sejenak menundukkan kepala dan berdoa untuk teman-teman kita yang sedang terkena musibah,
apakah itu di Sumatera Barat, Utara, Aceh, maupun yang kemarin di Jawa Tengah dan di wilayah-wilayah lain yang sedang musibah. Harapan kita semua dengan sedikit mengingat kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua. Karena bagaimanapun juga semua musibah itu biasanya karena kita sendiri, para manusianya yang lalai akan ciptaan-ciptaannya. Semoga masyarakat yang terkena bencana diberikan juga ketabahan, kekuatan dan perlindungan, dan semoga rekan-rekan yang sedang ada di lapangan, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, teman-teman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan rekan-rekan lain diberikan kesehatan, keselamatan dan kemudahan dalam setiap langkahnya, dan agar Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjaga kita semua dan dalam menghadapi musim yang penuh tantangan ini. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Terus selanjutnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan Malam Apresiasi Sutami Award sebagai rangkaian untuk memberiakan Hari Bakti ke-80 Kementerian Pekerjaan Umum yang bertema Infrastruktur, Keadilan Rakyat, Sejahtera, dan Indonesia Maju. Malam ini kita bertemu dalam suasana yang lebih santai, lebih dekat dibandingkan dengan acara-acara resmi seperti biasanya. Tapi kegiatan malam ini bukan sekedar seremonial, tapi adalah sarana prasarana kita memperkuat tali silaturahmi kita semua, memperkokoh tekad serta menyatukan kekuatan mendukung program-program pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum yang dijalankan untuk mampu mensukseskan program utama Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah tercantum dalam Asasita beliau, yang pastinya dari hari ke hari makin kompleks dan memiliki tantangan yang semakin tidak ringan, karenanya bahu-membahu di antara kementerian, badan, lembaga, BUMN benar-benar sangat diperlukan untuk mampu dan bisa menyukseskan asa cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kehadiran Bapak dan Ibu pada malam hari ini merupakan bukti kepedulian dan keseriusan bersama untuk terus mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur semakin baik, berkualitas, dan berdampak luas untuk kemajuan bangsa yang kita cintai bersama ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademisi, dan keluarga besar Kementerian PU yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir. 5 tahun ke depan, arah pembangunan nasional akan berpedoman pada visi besar Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden telah memberikan arah yang super jelas kepada kita semua melalui asta cita beliau. Bagi kami, asta cita merupakan kerangka besar yang menuntun pemerintah untuk mampu memperkuat layanan dasar kepada masyarakatnya, meningkatkan ketahanan air dan pangan, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memastikan pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bagi kami di Kementerian Pekerjaan Umum, arah besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini telah kami terjemahkan dalam sesuatu yang lebih praktis yang kita singkat sebagai PU 608, di mana ini untuk bisa membantu kami
untuk menyusun pekerjaan secara lebih fokus dan terarah dan secara lebih efektif dan efisien, lebih cepat juga dan lebih responsif terhadap kondisi di lapangan. Strategi besar PU 608 memiliki 3 kriteria utama: efisiensi investasi, atau kita kenal biasanya adalah I-Core, yang kita targetkan kurang dari 6, kemudian mampu mengentaskan kemiskinan ekstrim menuju 0%, dan membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional ke arah 8% di tahun 2029. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang saya banggakan dan hormati, kita semua menyadari bahwa tantangan serta dinamika pembangunan infrastruktur pada hari ini dan hari-hari ke depan akan semakin complicated dan semakin kompleks di tengah harapan masyarakat yang semakin besar dalam penyediaan infrastruktur yang lebih berkualitas dan lebih berkelanjutan. Bapak Presiden sendiri telah menyampaikan arahan dengan sangat tegas bahwa dalam kondisi seperti ini 2 hal yang menjadi prioritas utama. Satu adalah keselamatan warga, yang kedua adalah kecepatan respon di lapangan. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI Polri, dan semua instansi teknis terkait, termasuk dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum itu sendiri. Di mana saat ini kita sedang menghadapi sejumlah wilayah yang terdampak banjir dan longsor yang telah menimbulkan dampak begitu besar dan memerlukan penanganan super cepat dari semua pihak. Sepagian ini dan sesorean ini saya mendampingi Pak Presiden ke Tapanuli Tengah dan Kutacane. Saya sudah melihat Tapanuli sudah seperti saya pertama kali datang ke Aceh Nias beberapa tahun lalu pada saat harus mendampingi almarhum Pak Kuntoro di BRR. Sudah hampir nyari sama. Tapi pada saat itu yang kena cuma 1 titik, Banda Aceh. Kalau ini hampir seluruh Sumatera Utara sebagai Sumatera Barat dan Aceh terdampak. Sehingga nampaknya kecil-kecil, tapi tadi pagi itu saya sengaja landing di Bandara Sibolga. Sengaja saya begitu, saya tidak mengikuti arahnya Pak Presiden karena saya menganggap sebagai Menteri PU, saya bisa menerjemahkan PU itu pembantu umum. Jadi saya tidak merasakan harus punya suatu kemewahan naik pesawat, naik heli kemana-mana. Jadi saya lebih milih naik mobil, naik motor, sehingga saya tahu dengan detail apa sih yang terjadi di darat, di lapangan. Dari Bandara Sibolga ke Kota Pandan yang merupakan ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah, itu cuma berjarak 20 km, tapi harus kita tempuh hampir 1 jam dan nyaris mobil itu tidak bisa tembus karena masih tanah lumpur. Dan air masih menggenang di sana sini. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ibu-ibu menanak nasi menggunakan kayu bakar, which is itu sudah berapa puluh tahun lalu kita nggak pernah lihat gitu lagi. Dan itu hari ini terjadi. Ibu-ibu mencuci baju di pinggir jalan yang ada air bersihnya, air bersih yang mengalir dari sisa sungai-sungai yang ada, karena semua sungai sudah tertutup oleh lumpur, sudah tertutup oleh gelondongan kayu. Suatu hal yang saya sendiri sudah puluhan tahun sudah nggak pernah melihat sejak saya keluar dari Aceh Nias zaman dahulu itu. Makanya saya bisa mengatakan kondisi di Sumatera Utara, khususnya Tapanuli, baik utara, tengah maupun selatan,
sudah seperti saya menghadapi tsunami kalau saya ditugaskan di Aceh Nias pada saat itu. Benar-benar super memperhatikan. Listrik, jangan ditanya lagi, udah pasti nggak ada. Bahan bakar susah, karena sampai kemarin tuh pelabuhan masih susah bisa disandari kapal besar, sehingga bahan bakar harus di-drop lewat Hercules, lewat Tong-Tong. Bandara pada saat saya datang tadi pagi, Bandara Sibolga itu solarnya hanya cukup setengah hari. Bapak Ibu semua bisa bayangkan kalau solar itu genset mati, habis, bagaimana air traffic control mau berfungsi di Bandara Sibolga. Padahal Bandara Sibolga itu adalah bandara yang terdekat dengan wilayah Tapanuli Tengah, di mana bantuan amat sangat diperlukan oleh masyarakat sekitar. Karena memang ya Bapak tahu sendiri ya, apa yang terjadi di wilayah itu beberapa hari yang lalu kan. Semua kalau sudah berurusan dengan perut, maka banyak kejadian-kejadian tidak menyenangkan akan terjadi. Ya, alhamdulillah Bapak Presiden dari awal sudah mengajak kita retreat, sehingga hubungan kita semua di antara kementerian itu sangat-sangat erat. Jadi kalaupun saya menemui masalah kekurangan solar misalnya untuk bandara di Sibolga, saya dengan mudah bisa telepon Menteri SDM minta bantuannya, Direktur Pertamina, Direktur Patraniaga, sehingga alhamdulillah tadi sore beberapa drum solar, dan saya minta juga Pertalite Pertamax juga di drop. Jadi listrik itu hanya nyala di seputaran bandara. Jadi bandara itu sudah kayak pasar, bukan untuk apa-ngapain. Orang ngecas HP. Karena hanya di situ tuh ada komunikasi, karena ada Starlink kan di situ. Jadi ya tadi saya katakan di awal bahwa yang kita hadapi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari semakin kompleks. Kerjasama kita semua, tidak hanya kementerian dan lembaga, tapi juga dengan pemerintah daerah, itu super penting agar masyarakat bisa terlayani dengan sangat-sangat baik, dan itu sebetulnya adalah harapan utama dari Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati dan banggakan, acara malam ini juga menegaskan pentingnya penerapan pendekatan tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekjen, hexahelix dalam mencapai target pembangunan melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, kelompok profesional, akademisi, media maupun komunitas masyarakat. Termasuk saat ini Kementerian Pekerjaan Umum juga sedang memastikan bahwa infrastruktur nasional tetap siap menghadapi tantangan cuaca dan lonjakan mobilitas menjelang akhir tahun 2025 dan menghadapi tahun baru 2026 maupun lebaran tahun 2026. Bapak Ibu saudara hadirin lain saya hormati, Insinyur Sutami adalah Menteri Pekerjaan Umum periode 1964-1978. Beliau bukan hanya sekedar seorang insinyur, tapi beliau adalah sosok yang penuh dedikasi, visioner, berintegritas tinggi, inovatif, namun sangat-sangat bersahaja. Beliau telah membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur kelas dunia bisa dilakukan dengan dana terbatas, asal dikelola dengan kejujuran, kecerdasan, dan semangat pengabdian yang tinggi dari para pejabatnya kepada bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia. Karenanya
Bagi kami di Kementerian Pekerjaan Umum, beliau adalah panutan dan juga teladan untuk kita semua. Semangat beliau menjadi inspirasi bagi insan-insan Kementerian Pekerjaan Umum dimanapun kami berada, untuk dapat terus melanjutkan pengabdian Kementerian Pekerjaan Umum kepada bangsa dan negara. Pada malam apresiasi Sutami Award pada malam hari ini, nama Insinyur Sutami yang kita pakai untuk penghargaan ini bukan sekedar penghormatan kepada sejarah atau penghormatan kepada salah satu pahlawan kita, tapi pengingat bahwa integritas dan ketekunan adalah fondasi terbesar bagi Kementerian Pekerjaan Umum ini yang akhirnya bisa dipercaya hingga sampai dengan 8 dekade ini. Dan pada kesempatan yang membanggakan pada malam ini, izinkan saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mendorong pembangunan infrastruktur pekerjaan umum agar semakin berkualitas, makin berdampak luas, serta kami juga mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan dari berbagai kategori. Kiranya apresiasi Sutami Award yang diberikan dapat menjadi pemicu dan pemacu untuk terus berinovasi dan berkarya menjadi lebih baik dan lebih unggul, serta untuk memperkuat sinergi kita dalam mewujudkan asa cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan ridhonya atas semua upaya kita ini dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur menuju Indonesia maju dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah Ayu dan juga seluruh hadirin yang kami hormati, langsung saja kita mulai acara malam hari ini dengan penghargaan Lifetime Achievement. Sosoknya adalah arsitek pembangunan Indonesia yang meletakkan fondasi infrastruktur modern melalui bendungan, jaringan jalan, dan juga pengembangan permukiman yang hingga kini menjadi penopang ketahanan air, pangan, serta konektivitas nasional. Integritas tinggi dan kepemimpinan yang visioner yang menghadirkan pembangunan yang efisien, berkualitas dan inklusif, memberikan dampak langsung bagi pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Dan tentu saja integritas beliau yang luar biasa, visi teknokratisnya yang melampaui zaman, dan warisan infrastrukturnya yang terus bekerja hingga hari ini menjadikannya layak menerima Lifetime Achievement dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penghargaan Lifetime Achievement kali ini diberikan untuk Menteri Pekerjaan Umum 1966 hingga 1978, Insinyur Sutami. Untuk itu kami undang Ibu Dewi Susilowati selaku perwakilan keluarga Bapak Insinyur Sutami untuk ke atas panggung menerima penghargaan. Dan selanjutnya kami mohon turut berkenan kepada Menteri PU Bapak Dodi Hanggodo dan juga didampingi oleh Sekjen PU untuk memberikan Lifetime Achievement kepada keluarga Insinyur Sutami. Kami persilahkan. Kami dari pihak keluarga besar almarhum Sutami merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Bapak Menteri dan semua jajarannya yang telah memberikan award buat Ayahanda, dengan harapan semoga nilai-nilai positif yang almarhum contohkan selama ini dapat menjadi suri tauladan bagi generasi penerus, dan semoga Kementerian Pekerjaan Umum sukses melanjutkan pembangunan sampai ke pelosok tanah air sehingga bangsa Indonesia dapat hidup sejahtera semuanya sesuai harapan kita semua. Dan untuk itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Malam Sutami Awards 2025 segera kita mulai dengan kategori pertama, yakni untuk kategori pemerintah pusat, kementerian, lembaga mitra. Sutami Awards untuk pemerintah pusat, kementerian, lembaga mitra, kategori dukungan terhadap program Asta Cita diberikan kepada Sekretaris Kabinet. Berkenan kepada Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Indrawijaya atau yang mewakili untuk berkenan untuk bergabung ke atas panggung. Dan penilaian ini tentu saja diberikan atas dasar dukungan Sekretaris Kabinet mewujudkan seluruh Asta Cita sebagai misi strategis yang dicanangkan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Baik, dan selanjutnya adalah penghargaan diberikan kepada Kementerian Pertanian, kategori penguatan ketahanan pangan nasional. Untuk itu kami persilakan Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Bapak Ali Jamil, untuk berkenan maju ke panggung. Penilaian diberikan atas dasar dukungan Kementan dalam upaya kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Selanjutnya adalah Kementerian Sosial, kategori penguatan pembangunan sumber daya manusia dan pendidikan. Kami persilahkan kepada Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf atau yang mewakili untuk maju ke atas panggung. Penilaian diberikan atas dasar dukungan Kemensos dalam upaya mewujudkan Asta Cita 4 yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia dan pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya kita berikan kepada Badan Gizi Nasional, kategori penguatan pembangunan sumber daya manusia. Kami persilahkan kepada Kepala BGN Bapak Dadan Hindayana atau yang diwakilkan Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Sarwono, untuk berkenan naik ke panggung. Penilaian ini diberikan atas dasar dukungan BGN dalam upaya mewujudkan Asta Cita 4 melalui program prioritas nasional makan bergizi gratis. Dan berikutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, kategori penguatan mitigasi bencana kepada Kepala BNPB Bapak Legend TNI Suharyanto atau yang mewakili. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Penilaian diberikan atas dasar dukungan mewujudkan Asta Cita 8 melalui perkuatan mitigasi bencana untuk memastikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Selanjutnya adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kategori penguatan informasi terhadap mitigasi bencana kepada Kepala BMKG Bapak Teguh Faisal Fatani, berkenan untuk naik ke atas panggung. Penilaian diberikan atas dasar upaya mewujudkan Asta Cita 3 berfokus pada penguatan informasi agar infrastruktur lebih tahan terhadap bencana iklim seperti banjir, kekeringan, dan gempa bumi. Dan penghargaan selanjutnya diberikan kepada Kejaksaan Agung untuk kategori pengamanan dan pengawasan pekerjaan infrastruktur pekerjaan umum. Kepada Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin atau yang mewakili, kami persilahkan naik ke panggung. Penilaian ini tentu saja diberikan atas dasar upaya mewujudkan Asta Cita 7 melalui pengamanan dan pengawasan pekerjaan infrastruktur PU untuk terciptanya pembangunan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Selanjutnya untuk Korps Lalu Lintas Polri, kategori pengamanan infrastruktur PU
untuk Nataru dan Lebaran kepada Kakor Lantas Bapak Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho atau yang mewakili kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Penilaian diberikan atas dasar upaya mewujudkan Asta Cita 7 melalui pengamanan infrastruktur PU untuk terciptanya pembangunan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Dan selanjutnya adalah Kementerian Perhubungan. Kategori pembangunan konektivitas, untuk itu berkenan Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi atau yang mewakili untuk dapat ke atas panggung. Dan penilaian ini diberikan atas dasar upaya mewujudkan Asta Cita 3 melalui dukungan terhadap pembangunan konektivitas antar wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan. Selanjutnya adalah Kementerian Dalam Negeri, kategori pembinaan pemerintah daerah. Berkenan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Bapak Wamen Dalam Negeri, Bapak Ahmad Wiyagus untuk naik ke atas panggung. Penilaian diberikan atas dasar upaya mewujudkan Asta Cita 7 melalui dukungan terhadap pembinaan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur PU. Dan penghargaan ini akan diberikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo. Kepada Bapak Dodi Hanggodo kami persilahkan untuk berkenan memberikan penghargaan kepada sejumlah kementerian pada malam hari ini. Kami persilahkan Bapak. Mohon izin boleh untuk maju satu langkah kemudian melakukan sesi foto bersama dengan Bapak Dodi Hanggodo. Izin Bapak boleh maju satu langkah terlebih dahulu untuk melakukan sesi foto bersama. Terima kasih. Bisa kita saksikan bahwa penghargaan ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang apik yang dilakukan oleh Kementerian PU bersama dengan sejumlah kementerian dan juga lembaga yang ada di Indonesia. Ini merupakan salah satu bentuk sinergitas yang luar biasa untuk mencapai Asta Cita, program yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Luar biasa sekali, malam ini adalah saksi bahwa saat ini Kementerian Pekerjaan Umum bersinergi dengan kementerian dan juga lembaga lainnya untuk bisa membangun Indonesia lebih baik lagi menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Dan pastinya juga masih banyak rekan-rekan dan juga stakeholder lain yang bisa memberikan sebuah motivasi atau kontribusi untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depannya. Kita harapkan malam ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa terus berkarya untuk Indonesia. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa penghargaan yang diberikan kepada Kementerian Sosial pada malam hari ini diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kepada Bapak Ibu untuk mengabadikan momen ini, mohon izin kepada Pak Dodi untuk berfoto bersama, mengambil posisi di tengah dengan seluruh penerima penghargaan. Silakan kepada rekan-rekan fotografer untuk mengabadikan momen ini. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, penghargaan Sutami Awards 2025 masih untuk kategori pemerintah daerah. Dan kategori kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Peringkat pertama diberikan kepada pemerintah Provinsi Lampung. Untuk itu kami persilakan Wakil Gubernur Lampung, Ibu Jihan Nurlela untuk naik ke panggung. Kita beralih ke peringkat kedua. Diberikan kepada pemerintah Kabupaten Karawang. Kami persilahkan kepada Wakil Bupati Karawang, Bapak Maslani untuk bergabung ke atas panggung. Dan selanjutnya untuk peringkat ketiga diberikan kepada pemerintah Kabupaten Pinrang. Untuk itu kami persilahkan Wakil Bupati Pinrang Bapak Sudirman Bungi untuk naik ke panggung. Dan nantinya para pemenang kali ini juga akan menerima hadiah berupa kegiatan pemeliharaan jaringan
irigasi. Dan selanjutnya, kategori pemerintah daerah provinsi dengan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan jalan. Di peringkat pertama, Provinsi Kalimantan Tengah. Berkenan kepada Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Bapak Leonard S. Ampung untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya untuk peringkat kedua diberikan kepada Provinsi Bali. Berkenan kepada Gubernur Bali Bapak Iwayan Koster untuk dapat bergabung ke atas panggung. Dan selanjutnya untuk peringkat ketiga diberikan kepada Sulawesi Tenggara. Untuk itu berkenan Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumangeruka untuk naik ke panggung. Dan para pemenang kali ini akan mendapatkan hadiah berupa jalan Inpres Jalan Daerah. Luar biasa. Dan Bapak Ibu, penghargaan pemerintah daerah provinsi dengan kinerja terbaik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Peringkat pertama diberikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mohon berkenan Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bapak Fitra Firnanda dimohon untuk ke atas panggung. Kita juga akan beralih ke peringkat kedua. Untuk peringkat kedua diberikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mohon berkenan kepada Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah Bapak Sujarwanto Dwi Atmiko. Kami persilahkan untuk ke atas panggung. Dan untuk peringkat ketiga diberikan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu mohon berkenan kepada Gubernur Sulawesi Tengah atau yang kali ini diwakilkan Kepala Dinas PU Bapak Amwar Hafid untuk naik ke panggung. Dan untuk penerima hadiah kali ini adalah berupa konstruksi pelatihan tenaga kerja konstruksi. Luar biasa, dan penghargaan akan diberikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum kepada Bapak Dodi Hanggodo. Mohon izin Pak untuk berkenan ke atas panggung dan memberikan penghargaan kepada seluruh pemenang award. Kami persilahkan untuk para pemenang award bisa maju satu langkah dan melakukan sesi foto bersama dengan Pak Menteri PU. Boleh Bapak? Lakukan foto bersama terlebih dahulu, kemudian nanti akan disusul dengan foto grup pada akhir sesi nanti. Kalau tadi di awal kita sudah melihat sebuah kolaborasi apik antara Kementerian PU bersama dengan sejumlah kementerian dan juga lembaga. Kali ini adalah kolaborasi yang juga cantik dilakukan oleh Kementerian PU bersama dengan sejumlah kepala daerah. Nah pastinya juga ini kita mengharapkan di Indonesia yang sangat besar ini ya Alfian, ada pemerataan pembangunan. Betul. Tidak hanya berfokus pada kota-kota besar saja, namun menyebar di seluruh Indonesia. Dan malam ini kita menjadi saksi bahwa pembangunan di Indonesia akan merata dan akan terus dikembangkan setiap tahunnya. Ini terbukti penghargaan diberikan kepada Kalimantan, Sulawesi, kemudian Lampung, Jawa Tengah, Bali, dan juga daerah lainnya yang ada di Indonesia pada malam hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk sejumlah penerima penghargaan pada malam hari ini. Dan ini juga diharapkan menjadi motivasi ya untuk Betul. daerah-daerah lainnya agar bisa terus berkontribusi untuk pembangunan bangsa Indonesia ke depannya dengan inovasi-inovasi yang menarik dan out of the box pasti. Ya, penghargaan akan diberikan satu persatu kepada seluruh pemenang awards. Kita menyaksikan kolaborasi yang luar biasa dari pemerintah pusat dengan daerah, sebuah langkah yang harus kita apresiasi bersama untuk bisa meratakan pembangunan di Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar saja, tapi juga merujuk ke semua daerah, seluruh provinsi di Indonesia. Baik, dan selanjutnya kita akan memberikan penghargaan Sutami Award 2025 untuk kategori
Akademisi. Dan untuk kategori akademisi diberikan kepada Dr. Insinyur Aris Faizal Firman MSc MBA dari Institut Teknologi Bandung. Kepada Bapak Aris kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Dan Kementerian Pekerjaan Umum menilai Bapak Aris Faizal Firman berperan aktif dalam mendampingi dan mengawal proses pembangunan serta pengelolaan bendungan sebagai pakar geoteknik dan manajemen konstruksi bendungan di Indonesia. Dan selanjutnya untuk kategori akademisi, apresiasi diberikan kepada Profesor Dr. Insinyur Budi Santoso Wiknyo Soekarto DIP.HE dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kepada Profesor Budi kami persilahkan ke atas panggung. Dan Kementerian PU menganggap Profesor Budi Santoso berperan penting sebagai pakar pengelolaan dan pengembangan daerah rawa pada program 1 juta hektar lahan gambut. Selanjutnya penghargaan kategori akademisi diberikan kepada Profesor Insinyur Masyur Irsyam MSE PhD dari Institut Teknologi Bandung. Kepada Prof. Masyur berkenan untuk naik ke atas panggung. Kementerian PU menilai Prof. Masyur berperan penting sebagai pakar rekayasa geoteknik kegempaan pada penerapan tanah lunak. Dan karena berhalangan, Bapak Mansur kali ini diwakilkan oleh Bapak Dewo. Dan masih dari kategori akademisi, selanjutnya diberikan kepada Profesor Insinyur Yulianto Sulistyo Nugroho MSc PhD dari Universitas Indonesia. Kepada Profesor Yulianto dipersilakan ke atas panggung. Kementerian Pekerjaan Umum menganggap Profesor Yulianto memiliki peran penting sebagai pakar mekanikal dan proteksi kebakaran. Dan selanjutnya penghargaan Sutami Award 2025 untuk kategori media dan jurnalis. Sutami Awards 2025 kategori kontribusi pemberitaan positif terbanyak. Peringkat pertama diberikan kepada Kantor Berita Antara, antaranews.com. Kepada pemimpin redaksi antaranews.com, Bapak Irfan Junaidi, atau yang mewakili kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya, peringkat kedua diberikan kepada PT Kompas Cyber Media atau kompas.com. Kepada redaktur senior kompas.com Hilda Hadir, kami persilahkan untuk naik ke panggung. Dan selanjutnya di peringkat ketiga diberikan kepada Voice of Indonesia Media atau VOI.ID. Kepada pemimpin redaksi VOI.ID, Bapak Muhammad Iqbal Irsyad, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya untuk kategori jurnalis terbaik, peringkat pertama diberikan kepada Syafira Chandra Arini dari detik.com. Dan untuk peringkat kedua diberikan kepada Aji Cakti dari antaranews.com. Selanjutnya untuk peringkat ketiga diberikan kepada Alifian Asmaisi dari bisnis.com. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Dan mohon izin, penghargaan kembali akan diberikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Bapak Dodi Hanggodo. Kepada Pak Dodi Hanggodo kami persilahkan untuk naik dan memberikan penghargaan kepada para pemenang Sutami Awards 2025 kategori media dan jurnalis. Dan juga memberikan kepada para akademisi. Kita saksikan bersama kolaborasi yang luar biasa antara akademisi, jurnalis, media dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian PU, untuk bisa sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik lagi dan mewujudkan asta cita Republik Indonesia
Dan perlu kami sampaikan juga kepada seluruh penerima penghargaan pada malam hari ini, untuk box dari apresiasi penghargaan bisa diambil nantinya di meja registrasi yang ada di depan. Telah kita saksikan bersama, tadi ada ini salah satu bentuk hexaholic begitu ya, tadi dari kementerian, kemudian pemerintah daerah, akademisi, dan juga media bisa bekerja sama dengan apik begitu ya, sehingga masing-masing bisa kita berikan apresiasi. Betul sekali, dan pastinya juga dari masing-masing kategori ini memiliki perannya masing-masing ya Bapak Ibu untuk bisa memberikan kontribusi nyata kepada Republik Indonesia. Jadi semoga kedepannya ini sama-sama menginspirasi kita semua untuk tetap bisa melakukan kegiatan positif dan memberikan dampak yang positif pula untuk Ibu Pertiwi. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya penghargaan Sutami Award 2025 untuk kategori pemerintah daerah. Untuk kota dengan pengelolaan persampahan terbaik kategori kota, peringkat pertama diberikan kepada Kota Surabaya. Untuk itu kami persilahkan Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi atau yang mewakilkan bersedia naik ke panggung. Selanjutnya di peringkat kedua diberikan kepada Kota Balikpapan. Kami persilahkan Wali Kota Balikpapan yang diwakilkan oleh Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra Bapak Andi Muhammad Yusri untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya untuk peringkat ketiga diberikan kepada Kota Malang. Untuk itu kami persilahkan Wali Kota Malang yang kali ini diwakili oleh Kepala Dinas DPUP RPKP Kota Malang, Bapak Dandung Zulharyanto untuk berkenan ke atas panggung. Selanjutnya pengelolaan sampah terbaik kategori kabupaten diberikan kepada Kabupaten Banyumas, kepada Bupati Banyumas yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Bapak Widodo Sugiri. Kami persilahkan untuk bergabung ke atas panggung. Dan selanjutnya untuk Kota Transformasi Pengelolaan Sampah Terbaik, peringkat pertama diberikan kepada Kota Palu. Kami harapkan kepada Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rashid atau yang mewakili untuk berkenan naik ke panggung. Selanjutnya untuk peringkat kedua diberikan kepada Kota Pasuruan dan kepada Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo. Kami mohon untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya untuk pemerintah daerah kabupaten kota dengan kinerja terbaik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk penghargaan pemerintah daerah kota dengan kinerja terbaik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, peringkat pertama diberikan kepada pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan untuk peringkat kedua diberikan kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, berkenaan kepada Wali Kota Tangerang Selatan yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Bapak Bambang Nur Cahyo. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Dan untuk peringkat ketiga diberikan kepada pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk itu berkenan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Bapak Ali Syakib, kami persilahkan untuk naik ke panggung. Dan penghargaan akan diberikan oleh Menteri PURI Bapak Dodi Hanggodo. Mohon izin kembali Bapak berkenan untuk memberikan penghargaan kepada seluruh penerima Sutami Award 2025. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa untuk pemenang kategori pengelolaan sampah kategori kota, kali ini juga mendapatkan hadiah berupa alat berat. Semoga hadiah ini juga bisa memacu ya nantinya. Betul. Bagaimana nanti akan ada program-program lain yang bisa membangun di daerahnya masing-masing.
Karena seperti kita ketahui ya, bahwa pengelolaan sampah memang masih menjadi salah satu masalah di sejumlah daerah di Indonesia. Tapi ternyata sejumlah daerah sudah mampu bagaimana mengelola sampah dengan baik, sehingga sampah bisa diolah sedemikian rupa, tidak lagi mencemari tapi bisa berdampingan langsung dan bisa bermanfaat kembali bagi warga. Betul sekali, dan pastinya juga sampah ini hubungannya sangat dekat dengan kesehatan ya Bapak Ibu. Jadi pastinya menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk kita semua. Terus pastinya memilah sampah agar nantinya bisa dikelola dengan baik. Dan selanjutnya Bapak Ibu, untuk pemerintah daerah kota dengan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan jalan, peringkat pertama diberikan kepada Kota Tegal dan kepada Wali Kota Tegal Bapak Dedi Yon Supriyono. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan peringkat kedua diberikan kepada Kota Banjarbaru. Untuk itu kami persilahkan untuk Wali Kota Banjarbaru Ibu Erna Lisa Halabi untuk naik ke panggung. Selanjutnya untuk peringkat ketiga diberikan kepada Kota Ambon. Kami persilahkan kepada Wali Kota Ambon Bapak Bodewin M. Watimena ataupun yang mewakili untuk bisa naik ke atas panggung. Baik, dan selanjutnya kita akan menuju ke kategori pemerintah daerah kabupaten dengan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan jalan. Peringkat pertama diberikan kepada Kabupaten Lamandau. Kepada Bupati Lamandau, Bapak Rizky Aditya Putra, kami persilahkan ke atas panggung. Di peringkat kedua diberikan kepada Kabupaten Wonogiri. Kami persilahkan kepada Bupati Wonogiri yang diwakili oleh Wakil Bupati Wonogiri Bapak Imron Rizkyarno untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya untuk peringkat ketiga diberikan kepada Kabupaten Halmahera Timur. Kami persilakan Bupati Halmahera Timur yang kali ini diwakilkan Kepala Dinas PUPR Bapak Rivolino untuk naik ke panggung. Baik, kembali mohon izin kami turut mengundang Bapak Menteri Pekerjaan Umum, karena ini pastinya sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya ya Bapak untuk para penerima penghargaan untuk bisa menerima langsung award dari Menteri PURI. Mohon izin Bapak kembali berkenan untuk kembali memberikan penghargaan kepada para pemenang Sutami Awards 2025 malam hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya Sutami Awards 2025 untuk kategori Masyarakat Komunitas. Kategori Masyarakat Komunitas untuk penguatan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A. Peringkat pertama diberikan kepada P3A Dharma Tirta Tirto Kusumo. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Trianto untuk naik ke atas panggung. Peringkat kedua diberikan kepada P3A Sri Mulyo. Kepada Ketua P3A Sri Mulyo, Bapak Harmanto, berkenan ke atas panggung. Sekali lagi kami ucapkan kepada penerima penghargaan P3A Sri Mulyo yang menerima penghargaan untuk peringkat kedua. Sementara untuk peringkat ketiga diberikan kepada P3A Serbaguna. Kepada Bapak Riyadi untuk berkenan naik ke panggung. Baik, dan selanjutnya sekali lagi Bapak Menteri mohon, Bapak Menteri
Pekerjaan Umum untuk berkenan hadir untuk memberikan penghargaan kepada komunitas pada malam hari ini peringkat 1, 2, dan 3. Baik, mohon izin Bapak Menteri untuk tetap berada di atas panggung dan mohon izin untuk memanggil pemenang kategori award lainnya. Bapak, untuk peringkat pertama kepada KPS Deluga BWS Kalimantan 4 kepada Bapak Merdi Sahara A, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya untuk peringkat kedua diberikan kepada KPS Pasar Kebon Empiring Berlian Bintaran BPWS Rayu Opak. Wakil KPS Pasar Kebon Empiring atau Berlian Bintaran, BPWS Rayu Opak, dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya, untuk peringkat ketiga diberikan kepada KPS Sibat Sewu, BPWS Bengawan Solo, kepada Bapak Santosa. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia untuk kembali menyerahkan award kepada para pemenang. Baik, dan selanjutnya Sutami Award 2025 untuk kategori Mitra Kerja Penyedia Jasa. Mitra Kerja Penyedia Jasa terbaik untuk kategori kinerja mendukung implementasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri bidang sumber daya air diberikan kepada PT Marinda Utama Karya Subur dan untuk Direktur Utama Bapak Firman Hidayat. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Dan kriteria penilaian ini berdasarkan pada paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Lewi Goong. Dan selanjutnya untuk bidang Bina Marga diberikan kepada Hutama Abi Praya Jaya Konstruksiasa KSO. Untuk itu kepada Direktur Utama Hutama Abi Praya Jaya Konstruksi dimohon untuk berkenan naik ke panggung. Kemudian untuk bidang Cipta Karya diberikan kepada PT Gala Karya untuk Bapak Alda Sabrang Purwacaraka. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kriteria penilaian pada paket kerja pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah spam Kamijoro, Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya untuk bidang prasarana strategis diberikan kepada PT Waskita Beton Precast Tbk. Untuk Direktur Utama Bapak Anak Agung Gede Sumadi, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Kriteria penilaian pada paket kerja pembangunan Unipi Persis. Selanjutnya Sutami Award 2025 untuk kategori Mitra Kerja BUMN yang selama 80 tahun berkontribusi bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Mitra Kerja Penyedia Jasa terbaik untuk kategori Mitra Kerja BUMN yang selama 80 tahun berkontribusi bagi Kementerian Pekerjaan Umum diberikan kepada PT Adikarya. Untuk itu kepada Bapak Ibu Direktur Utama PT Adikarya atau yang mewakilkan, kami persilahkan untuk berkenan naik ke panggung. Dan selanjutnya untuk PT PP Persero kepada Bapak Ibu Direktur Utama PT PP Persero atau yang mewakili, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya adalah PT Hutama Karya kepada Bapak Ibu Direktur Utama PT Utama Karya atau yang mewakili, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih kepada support teman-teman BUMN mengikuti arahan Pak Menteri PU untuk secara total membangun dan membantu mengirim alat berat dan dukungan bantuan LSG kepada masyarakat sekitar. Dan untuk itu sekali lagi kami mohon kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dodi Hanggodo untuk memberikan penghargaannya kepada sejumlah penerima penghargaan Sutami Award 2025. Mudah-mudahan Bapak tidak lelah untuk naik turun panggung Bapak setelah perjalanan jauh. Tetap semangat ya Pak untuk memberikan apresiasi kepada mitranya.
Dan dengan demikian akhirnya berakhir sudah Malam Sutami Award 2025 pada malam hari ini. Kita ucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh penerima penghargaan Sutami Award 2025. Saya Alfian Raharjo. Dan akhir kata, saya Ayu Rahmawati pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In association with